Haleluya, puji Tuhan. Ada firman Tuhan, katakan janji Tuhan di dalam kitab Titus pasal 1 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan berdasarkan pengharapan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Amin, puji Tuhan. Shalom, damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya ucapkan selamat malam. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita pada Senin malam ini, tanggal 24 Juli 2023. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus Maha Baik. Janji Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu pasti digenapi. Dan untuk itulah kita mau menjadi anak Tuhan yang setia kepada firman Tuhan, setia kepada janji Tuhan, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena suatu hari kelak kalau Yesus datang, supaya jangan sampai kita didapati seperti 5 gadis yang bodoh, yang membak pelita tetapi tidak membak minyak. Berarti hidup sembrono. Menjadi anak Tuhan harus berjaga dan berdoa, harus tahu diri. Karena Tuhan sudah pelihara hidup kita, Tuhan sudah tolong kita, bahkan Tuhan sudah selamatkan kita. Mari hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus pengharapan jiwaku. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikian firman Tuhan. Di dalam Yesus ada harapan, ada kepastian, janji Tuhan iya dan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin, haleluya. Tak ada gembala penghibur teguh. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Satu-satunya pengharapan kita hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dia berjanji setia. Saya menikmati kasih setia Tuhan. Sama juga Bapak Ibu menikmati kasih kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau jadikan diri kita mau setia. Sebanyak Yesus satu-satunya pengharapan kita. Saya menyanyikan pujian ini ada di dalam buku Tabernakel Glory nomor 45. Saya mau menyanyi bait yang kedua. Damainya ku punya, cintaku Dia angkat kalau ku jatuh. Amin, haleluya. Dalam susah hati ku berharap pada Yesus, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Ku tahu di surga ada tunggu saya satu tempat bersama dengan Yesus. Amin, haleluya. Ku pegang firman-Nya yang selalu berjanji bahwa Yesus
harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Oh Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Tertulis dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat ke-6 dan ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Ayat ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Yesus. Amin, haleluya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia, Yesus, kami bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, satu-satunya harapanku. Amin, haleluya. Yesus, Engkau-lah satu-satunya harapanku. Yesus, satu-satunya juru selamatku. Amin, haleluya. Di selarang dan susah dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Yesus, ampunilah semua dosaku. Amin, haleluya. Engkau satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Yesus, itulah juru selamatku. Amin ya Bapa.
Kami percaya malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, kami datang kepada Yesus. Engkau Bapakku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Pada Senin malam ini tanggal 24 Juli 2023. Suasana masih hujan, saudara, akan berisik-berisik. Tapi saya senantiasa sukacita dalam keadaan apapun juga. Tetap kita menyembah, memujakan Tuhan. Biarpun keadaan berisik, dunia penuh dengan keberisikan. Tapi di surga besok tidak ada hujan, saudara. Di surga tidak ada petir. Di surga tidak ada duka cita lagi, rumah sakit. Nggak ada. Di surga penuh hidup kekal. Bersama Yesus penuh dengan kesukaan. Dalam Roma 14 ayat 17, dalam kerajaan Allah ada 3 poin. Ada kebenaran, ada sejahtera, dan ada sukacita Roh Kudus. Senang selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Kita di dunia aja kalau bersama Yesus senang selama-lamanya. Di dunia penuh dengan sukacita. Apalagi nanti di surga, saudara. Ya, di surga tempat tahta Allah. Bersama Yesus kita sukacita, gembira terus. Dan dia satu-satunya pengharapan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan. Kita lanjut. Tadi saya baca firman Tuhan kata dalam 1 Petrus, saya ulang lagi. Bergembiralah hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di dalam dunia banyak cobaan. Tapi setia kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Di tengah-tengah gelombang seperti kapal. Di saat mengalami gelombang tetap kapal itu berjalan sampai di tujuan. Demikian asal kita mendayung. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena janji Tuhan ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Mari, biarpun kita belum melihat Yesus, tapi kita percaya kepada Tuhan dan kita mencintai Tuhan. Kita mau percaya dan taat sampai nanti kelak impian kita, kerinduan kita akan terwujud. Muka dengan muka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 12 sampai 25 dengan tema masih ada harapan untuk hari depanmu demikian firman Tuhan. Amin. Mari saya membaca ayat 12. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diari baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Biarpun di tengah-tengah pencobaan, masalah, tapi kalau tetap kita bersama Yesus, Tuhan sanggup merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Keadaan yang merana, kita akan kembali dengan sukacita. Akan berseri-seri kata firman Tuhan, karena kebajikan Tuhan. Amin. Ayat 13. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan munculkan mereka, menyukakan mereka sesudah keduakan mereka. Amin. Saya sering kali ke Israel. Saya sudah 60 kali lebih sudah ke Israel. Ya. Saya sering kali lihat anak-anak muda orang Yahudi memuji nama Tuhan dengan menari-nari dengan sukacita. Dan saya lihat gambarkan firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan ayat 13. Pada waktu itu anak darah akan bersukacita menari beramai-ramai. Saya lihat sendiri tuh. Mereka bersukacita karena apa? Ada Bapa Yahweh, itulah Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera. Yang penting, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena kalau kau hidup menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan sumber kegirangan, sumber damai sejahtera akan memberkati kita. Ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikian firman Tuhan. Amin. Para imam, para nabi, para hamba-hamba Tuhan, semua dijamin oleh Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam Yesus. Karena Tuhan berjanji dalam 1 Korintus 14:33, Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi Tuhan mau ada damai sejahtera. Yang jelas kalau di dalam Yesus, keluarga kita ada damai sejahtera, sukacita. Kalau kita berjalan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 15, beginilah firman Tuhan dengar. Di Ramah terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangis anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucur air mata. Sebab untuk jerih payahmu
ada ganjaran. Demikian firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Di dalam Yesus ada harapan. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Dalam Dia ada masa yang penuh harapan. Nanti saya mau bacakan ayatnya. Saya lanjutkan lagi ayat 18. Anak akan kembali ke daerah mereka. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah mengajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawa aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah gabimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak dari Israel, kembalilah kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru, negeri perempuan merangkai laki-laki. Amin. Belajar kita, hai anak perempuan yang tidak taat. Perempuan bicara gereja Tuhan. Mari kita sebagai anak gereja Tuhan, belajar kita taat. Jangan kita menjadi anak bandel, tapi menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan tunduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang menggembara dengan kawanan ternaknya. Ayat 25 yang terakhir. Sebab aku akan membuat segar orang lelah, dan setiap orang merana akan kubuat puas. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap bapak, ibu, saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Janji Tuhan, setiap kita akan diberikan kepuasan oleh Tuhan, karena sungguh pun hari depan ada. Saya mau baca Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Di dalam Yesus ada harapan, ada masa depan, ada kepastian. Itu janji Tuhan. Sebab tertulis dalam Yohanes 10:8, di dalam Yesus ada kepastian. Karena dia berjanji di dalam Yohanes pasal 10 ayat 8 ini. Makanya kita kalau di dalam Yesus ada kepastian. Maka saya bersuka cita ikut Yesus. Bapak ibu harus sukacita, karena di dalam Yesus ada kepastian. Demikian firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Pasti di dalam Yesus ada kepastian. Janji hidup yang kekal, iya dan amin. Asal kita ada kepastian pula, kita mau ikut Yesus. Jangan main-main. Jangan pernah melecehkan firman Tuhan, tapi hormati firman Tuhan, hormati Tuhan Yesus. Jadilah anak Tuhan yang serius, yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, konsekuen dan konsisten, setia, pegang janji Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hidup yang kekal buat setiap kita. Dalam nama Yesus, setiap rumah tangga Bapak Ibu, menjadi doa saya, diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang tidak punya harapan, di dalam Yesus katakan tadi, ada harapan. Janji Tuhan ya dan amin. Asal kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus dan hiduplah dalam ketaatan kita kepada Yesus. Maka Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.